Winda Earle tentu saja kaget ketika uang sebesar 22 miliar miliknya raib dari rekening tabungannya di Maybank. Hingga kini ia belum memperoleh kejelasan soal nasib uang tabungannya selama 5 tahun belakangan di bank asal Malaysia itu. Winda Earle atau Winda Lunardi telah melaporkan kasus kehilangan uangnya ke Barreskrim Polri sejak Mei 2020. Dan kita tuh sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita tuh mulai menabung. Karena setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh, kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu. 23 saksi telah diperiksa pihak kepolisian. 10 diantaranya merupakan pegawai Maybank. Dari hasil penyelidikan, Kepala Kantor Cabang Maybank Cipulir berinisial AT jadi tersangka. Maybank menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka untuk kasus hilangnya uang 22 miliar milik Winda Earle. Kasus Winda Earle dan Maybank ini menyita perhatian publik. Berbagai pertanyaan muncul. Misalnya, bagaimana sistem keamanan perbankan kita hingga dana nasabah bisa digelapkan oleh staf bank itu sendiri. Menurut Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, Maybank harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian nasabah. Konsumen atau nasabah yang beretikat baik itu harus dilindungi gitu. Jadi kalau berhubungan dengan bank, kemudian ada oknum bank yang bermain, kemudian konsumen tidak tahu bahwa oknum itu menjalankan tugas bagaimana mestinya, yaitu bukan urusan konsumen tapi urusan internal bank. Jadi artinya tidak bisa kesalahan oknum itu kerugiannya dibebankan kepada konsumen. Pengamat perbankan Universitas Bina Nusantara Dodi Arifyanto menilai kasus Maybank versus Winda Earle ini cukup rumit. Ini sengketa namanya. Kesalahan belum tentu loh. Kalau ngelihat ceritanya kayak gini belum tentu juga berada di Maybank. Karena kayak begini satu ya, cerita kesalahan ini kita bicara kalau kayak begini kita nggak bisa hitam putih mas. Salah 100% di bank atau salah 100% di nasabah enggak. Biasanya ada elemen nasabah ya, ada elemen bank ya, dan mungkin juga ada elemen pihak ketiga. Seperti itu yang lain, kita nggak tahu dan ini harus pembuktian. Kasus pembobolan rekening nasabah melibatkan oknum bank bukan kali ini saja terjadi. Dan tercatat pernah terjadi di berbagai bank, baik milik swasta maupun bank plat merah milik negara. Kini publik menanti pembuktian dan penegakan hukum kasus ini, agar kepercayaan publik terhadap perbankan Indonesia tidak ikut hilang. Saya Jonathan Purba, Liputan6.com.